Bagaimana nanti kita lihat selanjutnya. Jadi medical imaging software adalah sebuah perangkat lunak yang spesial, yang khusus gitu, didesain untuk menganalisis, menginterpretasikan, kemudian untuk memanipulasi dari citra yang dihasilkan oleh modalitas radiologi. Medical imaging software dia tidak hanya mengakomodir gambar-gambar dari radiologi saja, karena pencitraan medis sejatinya tidak hanya radiologi gitu. Pencitraan medis dia berupa misalnya gambaran funduskopi dari mata, kemudian gambaran endoskopi ketika pasien ada permasalahan di area pencernaan, kemudian dimasukkan sebuah kamera melalui anus, kemudian dia masuk ke usus. Itu dilihat endoskopi melalui cahaya begitu ya. Kemudian funduskopi, kemudian ada OCT yang berbasis laser. Nah, medical imaging itu mereka memiliki software tersendiri masing-masing dan bagaimana cara mereka memanipulasi, bagaimana cara mereka menampilkan, mereka punya software tersendiri. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah khusus untuk di radiologi, di mana software ini dia sudah disesuaikan dengan sumber datanya, data X-ray, apakah data bentuknya dari ultrasound, dari MRI, kemudian dari kedokteran nuklir, misal begitu. Mengapa kita perlu memahami medical imaging software? Begitu karena yang pertama, akhirnya nanti kita bisa mengimprove visualisasi. Misalnya hasil citranya waktu aslinya itu jelek, tapi karena kita memahami pemrosesan citra, kita memahami proses manipulasi, maka kita bisa enhance, kita bisa tampilkan improve kualitas citranya begitu. Sehingga kita bisa mendapatkan diagnosis yang akurat. Poin yang kedua gitu. Diagnosis yang akurat adalah ketika kita mendapatkan sebuah citra gambar, tidak hanya gambar saja, kita mungkin bisa olah itu, ekstrak gambar itu menjadi sebuah angka, di mana angka ini adalah yang kita sebut dengan analisa kuantitatif gitu. Kemudian medical imaging software juga kita bisa gunakan untuk mengatur manajemen menjadi lebih efisien. Misalnya adalah software PACS gitu. PACS adalah sebuah sistem di mana dia imaging software yang kita bisa atur untuk penyimpanan data, distribusi, dan segala hal yang terkait dengan manajemen pencitraan medis. Jadi akhirnya ketika ada pasien berobat ke rumah sakit A yang sudah terhubung oleh PACS begitu, maka kita sebagai radiografer ketika akuisisi citra tidak perlu lagi input data pasiennya kayak kita yang dilakukan di lab radiografi. Setiap kita praktikum kita input namanya. Tapi kalau kita sudah terhubung dengan si PACS ini sudah terintegrasi, maka kita tinggal import saja datanya dari Hospital Information System, kemudian masuk ke modalitas. Kemudian dikeluarkan dari modalitas, datanya akan sama dan akan tersambung langsung ke angka medis elektronik begitu. Kemudian educational benefits, jadi tentu saja Anda saat ini merasakan educational benefit harapannya, karena Anda belum bekerja, tapi Anda sudah mensimulasikan bagaimana cara melakukan manipulasi, bagaimana cara memfamiliarkan tampilan pencitraan medis gitu. Jadi dengan adanya software itu Anda tidak perlu datang ke rumah sakit untuk nyoba yang sudah terinstall di rumah sakit gitu. Kita bisa download secara bebas. Prinsipnya mungkin tampilannya akan berbeda, tapi prinsipnya dia akan sama begitu. Sehingga bisa menjadi wahana training dan juga simulasi. Yang terakhir adalah tentu saja kalau kita sudah oke dalam penggunaan semua, kita SDM-nya sudah oke gitu ya, maksudnya adalah kita bisa memproses, kita bisa mengatur manajemen melalui optimalisasi modalitas software, maka pasien care akan terimprove gitu. Oke, manfaat selanjutnya adalah contohnya ini. Jadi nanti Anda ini semester 3 sudah mulai lagi misal nulis gitu ya, sudah mulai nulis, sudah mulai cari jurnal yang hubungannya dengan pencitraan medis. Anda ketika di tahap bagian metode begitu Anda sudah mulai bisa memahami karena dunia kita penelitian di dunia kita ataupun proyek di dunia kita ada sebuah metodologi gitu kan. Di mana di metodologi itu pasti disebutkan software yang kita gunakan, software analisisnya. Nah, di sini kita perlu belajar medical imaging software agar kita familiar software apa yang tepat untuk digunakan untuk di riset saya nantinya. Misalnya perlu hanya untuk menampilkan saja ya saya butuhnya image viewer saja. Tapi kalau perlu ada processing, ada manipulasi, maka perlu ada image processing.
Kemudian apakah saya perlu PEX atau tidak gitu. Nah, di sini contoh dari jurnal yang menunjukkan bahwa pada bagian materials ada dia pakai berbagai jenis software gitu ya, ada 4 software. Uh, autornya di sini melakukan mapping. Mapping adalah pemetaan gitu ya, pemetaan nilai dari oksigenasi darah menggunakan MRI. Padahal bayangan kita MRI itu hanya gambar, ternyata dia bisa memetakan ya kandungan oksigen dalam darah gitu. Gimana caranya ya? Menggunakan sebuah parameter T1, T2 misal begitu, kemudian dilakukan pemrosesan sehingga didapatkan data kuantitatif mapping sebutannya. Jadi tipe pencitraan medis, perangkat lunaknya ada 3, ada viewer atau analysis atau display, kemudian ada processing dan juga ada manajemen. Yang pertama adalah image viewer atau analysis. Jadi dia digunakan untuk mendisplay, menampilkan dan menganalisa pencitraan medis sebagai contoh berikut ya CT, ya MRI, ya X-ray, ya kedokteran nuklir begitu. Sehingga fiturnya ya sebatas menampilkan dan menganalisa begitu. Jadi menampilkan misalnya adalah menampilkan dalam bentuk high resolution menggunakan format DICOM. Kemudian dia hanya bisa memperbesar, menggeser, scrolling, kemudian dia hanya bisa mengganti angle saja. Kemudian dia dilengkapi dengan fitur pengukuran tapi hanya sebatas basic, mengukur panjang atau mengukur volume begitu, tapi tidak bisa mengukur mapping kayak tadi, mengukur seperti apa ya kita sebutnya kekerasan atau kenyalan seperti itu belum bisa. Kemudian anotasi, pemberian anotasi, Anda sudah belajar anatomi imaging, jadi kita bisa langsung tulis di situ ini pembuluh darah apa. Karena nanti kita bekerja juga seperti itu. Ketika di CT scan angiografi misal, kita mencitrakan arteri, maka arteri apa saja yang terlihat di situ, abdominalis, aorta abdominalis, kemudian dia bercabang kemana. Kita berikan teks. Kemudian basic analysis, kalau visibilitasnya atau tampilannya kurang baik, maka kita improve brightness dan kontrasnya. Contoh dari image viewer, ada single fast view, ada WSIS, ada ONIS, ada micro DICOM, ada radian, Anda sudah belajar radian. Kemudian ada Philip viewer, sudah saya masukkan di drive. Jadi Anda bisa bandingkan single fast view dan juga Philip viewer itu bagaimana, kemudian Anda bandingkan ONIS dengan micro DICOM, kemudian bisa Anda bandingkan WSIS dengan radian DICOM. Gitu. Kemudian ini setiap software sama kayak modalitas mereka punya ini ya, punya datasheet atau spesifikasi. Saya coba contoh single fast view begitu. Coba saya tampilkan datasheet dari single fast view misal. Jadi ini single fast view produk dari Siemens, dia punya fitur visualisasi DICOM, series, studies atau pasien. Ingat hierarki dari DICOM ya, ada series, hierarki dari PEX, ada series, studies, dan juga patients. Kemudian fitur yang bisa dilakukan hanya movie, zoom, pan, window, dan juga stack mode. Stack mode ini adalah 3 dimensi, movie dia bisa di-play, jadi bisa bergerak sendiri, looping begitu. Kemudian gambarnya kita bisa ekspor menjadi bitmap atau JPEG atau AVI kalau dia bentuknya movie. Kemudian bagaimana alat ini perform di bawah situasi bagaimana gitu ya. Dia harus ada RAM 1 GB minimal. Jadi sangat ringan ya. Kemudian dia harus ada memori sisanya 200 yang ada di hardware kita, di PC kita. Kemudian resolusi monitor bisa sampai minimal 1280 sampai 1024. Jadi sudah high resolution di sini. Kemudian dia pakai Intel gitu ya. Ini hardware-nya. Jadi kita juga perlu memahami requirement dari software. Si alat ini dia bisa beroperasi di OS apa gitu. OS-nya adalah Windows. Saya tidak bisa temukan kata Mac di sini. Berarti kesimpulannya adalah single fast view tidak bisa dibuka di Mac. Jadi nanti ketika Anda bekerja di sebuah rumah sakit, kemudian alatnya Siemens misalnya, kemudian single fast view ini menjadi viewer dan diberikan ke pasien, maka Anda harus sampaikan
pasien mungkin nanti akan komplain begitu kan. Ini kalau saya tidak bisa buka, kenapa? Bapak Ibu mau menggunakan Windows atau menggunakan Mac gitu. Jadi Anda bisa akses itu. Kemudian Anda bisa berikan solusi image viewer yang lain. Tidak hanya ini yang kompatibel dengan Mac begitu. Oke. Kemudian contoh yang lain ada Microdicom, ada Radian, ada Onis dan Wilsys. Anda bisa lihat cara melihatnya. Anda tinggal lihat di mana di internet. Kemudian Anda cari specification dari Wilsys viewer, Onis viewer, Microdicom gitu. Selanjutnya adalah medical image processing software. Berbeda dengan viewer, jadi dia bisa lebih dalam fiturnya, bisa memproses dan memanipulasi. Jadi dia mengambil data dan kita bisa olah raw datanya atau data yang sudah diolah pun juga bisa. Kemudian kita bisa mendapatkan gambaran lebih dalam karena di sini kita ekstrak informasi. Kemudian Anda ingat kalau misalnya Anda belajar fisika imaging atau komputer radiologi yang fisika imaging yang Anda memproses histogram, Anda memproses noise menggunakan sebuah kode pada MATLAB. Inilah yang dilakukan di medical imaging software. Jadi medical imaging processing software itu adalah sekumpulan kode-kode MATLAB yang mereka susun gitu ya dalam sebuah software. Jadi fiturnya Anda bisa pilih, kemudian parameternya Anda ganti sehingga dia akan mengikuti begitu. Jadi tidak heran jika medical image processing software ini dia berat dan membutuhkan spesifikasi yang lebih advance lagi dari segi hardware. Dia bisa memberikan detail analisis karena ya informasinya lebih. Ini adalah fiturnya, jadi kita bisa lakukan segmentasi. Segmentasi adalah memilah sebuah regio yang kita sudah set kriterianya. Misalnya pada CT scan kita bisa set kriteria berdasarkan nilai HU atau nilai atenuasi, pelemahan dari foton yang menumbuk begitu. Itu menjadi koefisien gitu ya. Koefisien kita sebut dengan HU. Diperhitungkan menjadi HU. Kemudian ada registrasi. Registrasi adalah aligning. Kita menyelaraskan berbagai citra dari berbagai modalitas sehingga kita mendapatkan satu koordinat yang sesuai. Kemudian quantitative analysis tadi yang saya sampaikan dan rekonstruksi 3 dimensi begitu. Kemudian ada image enhancement. Ini fitur yang sama dengan image viewer tadi ya, display. Jadi kalau di image processing ini apa yang ada di image processing biasanya ada juga di image display. Tapi kalau di image display belum tentu ada gambar-gambar fitur-fitur di image processing. Gitu. Ini contohnya. Jadi kita lakukan segmentasi, kemudian kita model secara 3 dimensi lobus pada paru-paru ya, pada citra CT scan. Kemudian ini adalah gambaran dari MRI. Kita lakukan segmentasi juga pada beberapa area, misalnya gray matter, white matter. Kemudian di situ ada area-area seperti ventricle. Kemudian di image processing kita juga bisa simulasikan bagaimana sebuah modalitas itu melakukan rekonstruksi. Ini adalah contoh simulasi dari rekonstruksi CT scan. Datanya berupa phantom di sini, kemudian phantomnya itu dirubah menjadi data proyeksi atau sinogram. Kemudian kita back projection-kan menjadi aksial, data aksial. Kemudian kita beri filter untuk hasil akhirnya atau filter back projection begitu. Ini kita bisa simulasikan gitu dari data yang sudah jadi. Ini medical imaging software untuk processing ada 3D slicer, ada ImageJ, ada MRI Crow. Ini biasanya seringkali kita gunakan untuk di klinis jarang digunakan, tapi kita sering gunakan untuk riset gitu. Jadi kalau di klinis kan kita butuh sesuatu yang cepat, efisien dan maksudnya langsung spesifik pada penggunaannya. Jadi kalau ImageJ dan 3D slicer ini dia punya fitur yang sangat banyak sehingga kita gunakan untuk riset. Semakin lengkap, semakin baik. Gitu. Oke, kemudian medical image management software. Kita tidak akan mempraktekkan ini hari ini karena kita sudah praktek workshop PACS. Jadi dia adalah sebuah software yang kita gunakan untuk mengorganisir
hasil citra, baik di display, baik didistribusikan, baik kita ambil servernya atau kita kirim gitu. Sehingga kita bisa improve workflow. Contohnya adalah PAX, dan di sini fiturnya lebih ke arah manajerial ya. Jadi bagaimana dia menyimpan, bagaimana dia mengambil, kemudian bagaimana dia terintegrasi dengan Hospital Information System atau Radiology Information System. Kemudian bagaimana mereka menjaga data dan user management. Maksudnya adalah ketika kita masuk akun user radiologi, maka kita bisa ngapain gitu. Apakah kita hanya bisa analisis saja atau kita bisa delete pasien. Kalau misalnya saya masuk di user admin atau user dokter, oh saya bisa upload pasien, saya bisa delete pasien, saya bisa ganti nama pasien gitu. Pun kita bisa lakukan anonimisasi atau kita hilangkan nama identitasnya begitu. Contohnya adalah PAX yang kita gunakan di Fuji kemarin adalah Synapse begitu, Synapse PAX. Dan di Synapse ini dia PAX yang bagus gitu. Jadi dia sudah langsung ada image display yang tidak hanya display saja, dia bisa analisis juga. Contohnya di sini dia ada AI yang terintegrasi, maka dia bisa deteksi pneumonia atau TB menggunakan apa namanya AI. Gitu. Oke, kemudian itu tadi untuk pengantar praktikumnya. Jadi pada intinya adalah kita akan belajar 3 medical imaging software, tapi yang satu sudah kita pelajari di awal dan yang kedua ini akan kita praktekkan hari ini. Anda siapkan softwarenya gitu ya. Pertama ada download, kemudian mulai di assign, maksudnya siapa yang pegang 3D slicer, siapa yang pegang image dan juga single fast view. Mungkin nanti hari ini kita tidak akan demonstrasi semua, hanya sampling saja. Kemudian langkah pertama yang kita lakukan adalah kenalan dengan softwarenya. Jadi ketika kita seringkali dapat software, kemudian kita buka, kita seringkali pertama kan protes dulu, ini nggak bisa dibuka gitu, atau ini gimana cara pakainya gitu kan. Kita kenalan dulu, kita lihat dulu, ya meskipun mungkin tidak menolong ya ini. Anda buka help, kemudian Anda buka about. Di situ dia akan tampil ini nama softwarenya apa gitu biasanya. Kemudian ini versi berapa, ini tahunnya dibuat tahun berapa, oleh siapa dan di mana, negara mana begitu. Kemudian di situ terlihat mungkin sistem information requirement-nya. Apakah Anda semuanya sudah oke, terchecklist, misalnya RAM yang dibutuhkan 1 GB dan sebagainya Anda memenuhi atau tidak. Pun nanti di situ ada part yang missing akan ketahuan. Begitu ketika Anda menggunakan fitur tertentu tidak bisa dilakukan. Kemudian pada about ini juga penting ya, karena nanti waktu riset ketika Anda memasukkan metodologi, Anda perlu memasukkan identitasnya. Misalnya metode yang saya pakai, saya menggunakan analisis kuantitatif dengan menempatkan ROI menggunakan software Siemens Single Fast View begitu. Terus dalam kurung Single Fast View Siemens Healthineers Jerman tahun berapa begitu. Jadi kita perlu masukkan itu sebagai variabel kontrol. Selanjutnya Anda kan sudah terbuka si modalitasnya, Anda sudah lihat about-nya, Anda screenshot tampilan awalnya begitu. Kemudian itu adalah basic interface-nya. Setelah itu Anda masukkan sebuah dataset, bisa berupa X-ray, MRI, CT, ataupun PET. Saya coba di sini. Ultrasound saya belum pernah masukkan. Belum masukkan karena data dekomnya sulit ya kalau ultrasound dicari. Kemudian kita manipulasikan, coba kita manipulasikan. Kalau misalnya kita pakai viewer, kita bandingkan satu software dengan software yang lain. Bagaimana dia keterbatasannya, bagaimana dia kelebihannya begitu. Oke, kemudian kita move ke image processing, di mana kita coba segmentasi. Kita perform segmentasi, kita perform misalnya kalau saya nanti akan coba demonstrasi reconstruction. Kemudian kita juga akan assess bagaimana si software ini dia bisa indeks format itu apa saja. Ketika kita import itu format yang terdeteksi itu apa? Apakah DCOM saja, apakah dia bisa yang lain atau tidak. Kemudian ketika dia export atau dia save, bagaimana dia extension-nya. Kemudian yang di akhir, Anda secara tidak langsung akan meng-compare. Gitu. Jadi hasilnya nanti tabel hasil praktikumnya seperti ini, begitu. Jadi nama software, kemudian jenis softwarenya. Nama software misalnya Radian Dicom.
Jenis softwarenya adalah image display atau image viewer gitu. Kemudian spesifikasi softwarenya, misalnya RAM-nya berapa, kemudian dia harus di Windows, di Mac, Windows minimal berapa, dan sebagainya. Anda bisa cari ini di official website. Kemudian gambar interface awal, kemudian deskripsikan fitur awal itu yang Anda lihat di situ apa. Selanjutnya, Anda explore gitu kan, Anda explore banyak fitur-fiturnya gitu, semakin banyak semakin baik, nilainya juga akan semakin bagus. Saya tidak akan lihat benar salah gitu, tapi saya akan melihat bagaimana Anda explore dan deskripsinya itu sesuai dengan apa yang Anda explore. Gambar 1, 2, 3, dan seterusnya gitu. Jadi itu apa yang akan kita lakukan hari ini. Oke. Baik, kita mulai langsung saja untuk praktikumnya. Saya coba demonstrasi, tapi Anda siap-siap gitu ya di laptop masing-masing atau laptop yang sudah terinstall. Apa? Yang pertama yang akan saya demonstrasikan adalah instant image viewer yang saya sebut dengan tadi single fast view. Stop share dulu. Apakah sudah kelihatan share screen saya? Sudah ya. Saya coba buka single fast view. Tampilannya akan seperti ini. Jadi image viewer ini juga ada dua, ada yang instan, ada yang tidak gitu ya. Yang instan itu maksudnya adalah jadi ketika pasien berobat atau pemeriksaan CT scan, MRI atau pemeriksaan yang lain, mereka akan mendapatkan hasil gitu kan. Mendapatkan hasil ada opsinya. Apakah pasien ingin di-print saja menggunakan film atau pasien mau mendapatkan soft copy-nya gitu. Ketika soft copy, maka opsinya adalah kita bisa berikan sebuah DVD atau kita bisa berikan sebuah flash disk atau kita bisa berikan sebuah link gitu ya. Nah, si vendor ini, vendor Siemens, mereka mengasumsikan pasien itu adalah orang awam sehingga dia tidak tahu cara buka hasil citranya kalau kita tidak berikan sebuah software yang instan, software yang portable. Jadi timbullah sebuah single fast view atau Philips Medical View atau PMDS View kalau tidak salah namanya. Ini adalah contoh dari instant viewer yang dimiliki Siemens gitu. Oke. Ini adalah tampilan awal dari CT scan. Sebentar, ini sepertinya saya hilangkan dulu. Oke, tampilan awal dari single fast view adalah seperti ini ya. eh, Tampilannya. Jadi Anda bisa buat tampilan itu sesuai selera. Maksudnya adalah layoutnya mau ditampilkan 4 kolom, atau Anda tampilkan single kolom, atau Anda tampilkan double kolom, misalnya untuk membandingkan sebuah temuan, atau membandingkan sebuah parameter, CT scan, kondisi CT scan, satunya tulang, satunya soft tissue, misalnya begitu.
kemudian atau AP dan juga lateral atau oblik kanan, oblik kiri begitu. Ini adalah tampilan awal, kita lihat di about dulu. Di sini ditampilkan adalah namanya single fast view, kemudian versinya seperti ini. Dan ini tidak digunakan untuk diagnostik, dia hanya digunakan untuk viewer saja. Dibuat di 2016 oleh Siemens Jerman. Gitu. Jadi informasinya sebatas ini saja. Tidak ada informasi terkait bagaimana dia sistem requirement dan sebagainya. Kita harus cari sendiri di internet. Kemudian tampilan awal ini ada view, ada tools, ada image. Ini belum aktif karena kita belum ada datanya, gitu kan. Kemudian ada passion, ada scroll. Passion di sini fungsinya adalah untuk import atau kita buka passion browser. Misalnya saya mau ambil MRI gitu ya, data MRI. Kita bisa lihat di sini titik 3, kemudian kita klik, nanti akan muncul browser. Di dataset, ternyata kalau Anda lihat di sini data yang bisa terindeks adalah gambar folder ya. Zip-nya tidak ada. Padahal di dalam dataset ini saya ada file zip, itu file terkompres. Sehingga kesimpulannya pertama, Vasio di Siemens dia hanya bisa mengindeks gambar folder. Jadi kalau bentuknya zip harus diekstrak dulu. Yang saya buka MRI misal, saya klik MRI kemudian saya add. Oke, maka dia akan masuk di satu kolom. Kalau kita pilih banyak, mungkin dia akan banyak seperti itu. Nah, di sini ada kolom passion, ada studies, ada information yang dia berubah ketika saya import pasien. Tadi yang CT scan tanggal lahirnya beda, saya masukkan MRI jadi beda. Ini adalah kolom yang dia membaca DICOM header atau metadata dari DICOM yang kemarin disampaikan oleh Mas Izudin ya di Fujifilm. Karena MRI ini dia mengandung sebuah data DICOM. Isinya adalah apa sih modalitasnya MRI, dia dibuat kapan, 24 Februari 2023, dan sebagainya. Kemudian kita open, akan muncul satu gambar full ini dengan berbagai anotasi, berbagai header. Ada nama, kemudian ada tanggal lahir, kemudian di sini ada siapa, institusi apa yang melakukan. Kemudian kita coba scroll gitu ya. Kita coba scroll dengan klik. Nah, scroll kita bisa perform menggunakan mouse up and down gitu, atau kita menggunakan apa yang di pojok di sini. Jadi kalau single fast view, single view atau Siemens ciri khasnya ketika dia menampilkan gambaran scroll seperti kertas yang ditekuk. Jadi kayak dibalik gitu ceritanya ini. Kalau kita lagi scrolling gitu. Kita coba lihat fitur yang ada di viewernya. Pertama, saya mau coba lihat kalau kita bandingkan Stripe. Itu tampilnya bagaimana gitu. Oh, kita bisa scroll bersama-sama. Kemudian apa ini? Fusion. Oh, tidak bisa fusion karena tidak ada datanya yang mau kita gabung. Kemudian tools. Tools di sini adalah penggaris yang mau saya coba. Misal kita coba bisa tidak mengukur MAI kanan, MAI kiri. Bisa, kita bisa lihat hasilnya di sini. Kita bisa juga delete langsung. Ya, agak sulit. Kemudian ini kita menghilangkan data yang di pinggir sehingga kosong gitu. Kemudian kalau ini kita seharusnya dia ROI ya, apa memperlihatkan area begitu. Kemudian zoom in, zoom out, zoomnya seperti ini dan sebagainya. Jadi ini tidak digunakan untuk diagnostik, hanya digunakan untuk menampilkan data saja. Kemudian image basic kita bisa atur brightness dan juga kontras. Kemudian ini adalah preset gitu, preset 1, preset 2. Kalau preset 1 dia default. Jadi ketika kita sudah atur menjadi terang, kita kembalikan ke preset 1, dia menjadi default. Kalau pen, dia geser-geser saja, dan sebagainya.
Kemudian di sini ada print, ada fitur save juga. Save-nya kita bisa lihat dia bisa JPEG dan juga bitmap. Begitu. Oke, kemudian ini tadi model scroll-nya. Apakah kita bisa scroll banyak gitu. Kemudian kita bisa otomatis sendiri tanpa harus kita scroll, dia jalan sendiri gitu. Oke, ini adalah single fast view. Yang kita bisa bandingkan yang lain adalah penggunaan Philip gitu ya. Kita coba untuk Philip. Oke, ini adalah tampilan dari image viewer-nya Philip. Kita coba import juga. Kita lihat output-nya dulu. Output Philip Dicom Viewer. Jadi dia 2019, kemudian oleh Philip Netherlands. Versinya R3 0 SP15 Philip Netherlands. Nah, kalau Philip kita lihat apakah dia bisa software. Ternyata tidak bisa, dia langsung harus DICOM. Ya, apa tidak bisa folder, dia harus DICOM. Maka kita Ctrl A. Kita Jadi ini adalah tampilan dari software image processing uh, Philip. Kita bisa play sama fitur-fiturnya, cuma Anda bisa kenali ya. Di sini bentuknya ada sedikit berbeda. Tapi di Philip angle-nya fiturnya lebih lengkap karena kita bisa bikin uh, sesuai dengan fiturnya, dia lebih lengkap dibandingkan single fast view. Meskipun sama-sama instant viewer gitu. Kita bisa mendapatkan area dan juga mean intensitas. Ini untuk invert, kemudian uh, ya banyak hal yang perlu dieksplor di sini. Kita bisa ganti presetnya di AC, liver, lung, pelvis begitu. Tapi kita gunakan sesuai dengan uh, ya regio yang kita pakai gitu, yang kita tampilkan. Itu sama-sama di sini adalah this viewer is not intended official interpretation, jadi bukan sebagai diagnostik. Dan di Philip dia bagus, dia ada marker di sini right, anterior, posterior, dan juga ada left gitu. Oke. Jadi ini kira-kira dari instant viewer untuk apa? Medical imaging viewer. Saya coba demonstrasi sekarang untuk yang viewer tapi yang lebih advance lagi, yaitu Radian Dicom atau WSIS. Kita coba Radian Dicom. Oke, sudah terlihat ya Radian Dicom. Ini tampilan Radian. Anda sudah pernah pakai Radian di anatomy imaging, saya rasa. Kita coba import gambar berupa fusion. Fusion adalah dua gambar PET CT, pencitraan PET dan juga CT scan. PET adalah pencitraan kedokteran nuklir yang dia pasien disuntikkan radiasi, radiofarmaka. Kemudian pasien akan memancarkan radiasi dan ditangkap oleh detektor. Kalau CT scan, pasien diam, kemudian ada detektor di sampingnya bertegak lurus dengan tabung dan dia berputar gitu. Sehingga
kita bisa mendapatkan gambaran dari berbagai sudut. Dan CT scan kita bagus kita gunakan untuk anatomi dan struktur, kalau PET kita bagus untuk fungsional. Kita lihat bagaimana bentuk citranya begitu. Nah, di sini pertama si dekomnya apa Radian, open importnya Radian, dia bisa akomodir berbagai jenis ya. Anda bisa setinggi folder, kita bisa setinggi file, kita bisa setinggi zip. Kalau di Singo tadi dia tidak bisa zip, dia hanya bisa folder atau file. Kalau di Philip dia tidak bisa folder, tidak bisa zip, bisanya adalah file gitu. Jadi karakternya akan beda-beda. Misalnya Pet City, saya ambil di sini, kita lihat dia akan terproses. Nah, ini gambaran dari CT scan di radian. Kita coba fitur eh, MPR atau multiplanar reconstruction. Kita ingin menampilkan gambaran aksial ini direformat menjadi gambaran berbagai penampang. Ada aksial, ada sagital, ada koronal gitu. Jadi dia bisa tampil crosshair juga, atau crosshair itu ini garis tegak lurus warna kuning, warna biru. Dia menunjukkan di mana titik tengah atau titik yang koresponden atau berhubungan satu sama lain tapi di penampang yang berbeda. Misalnya saya mau tunjuk di apex paruh kanan, maka akan ditunjukkan apex paruh kanan di aksial, akan ditunjukkan apex paruh kanan di sagital begitu. Kita bisa juga atur windowing atau brightness dan juga kontras begitu. Nah, kalau di sini kita bisa, kalau Pet City, eh, pemrosesan atau viewer yang paling penting sebenarnya adalah fusion ya. Saya coba hold tombol kontrol, kemudian saya klik tombol pad. Dia akan tampil dua gambar yang membandingkan dan dia satu sama lain sama ya, saling berkorespondens. Jadi pad ketika pemeriksaan nanti kita lakukan scanning CT scan, kemudian kita lakukan pencitraan PET gitu. Jadi ini dilakukan di alat yang sama, kita sebut hybrid PET CT gitu. Kita bisa lihat ya gambar di bagian kanan, tangan kanan saya ini dia jelek sekali, tidak bisa lihat apteknya, tidak bisa lihat anatominya. Saya hanya bisa lihat radiasinya itu dia berada di jantung ini, di hitam, warna hitam ini gitu. Atau di area misal di bagian bawah di ginjal gitu, karena dia pada darah gitu kan. Nah, saya dokter biasanya pengen melihat bagaimana dia berkoresponden dengan anatomi. Maka kita pilih fitur fusion di sini. Klik, maka dia akan tampil uh, apteknya ini di kandung kemih gitu ya, di pembuluh di bladder. Kemudian kalau ini di jantung gitu. Ini adalah fusion. Oke. Oke, ini adalah image viewer dari Radian. Sekarang coba kelas 3E yang membuka kelas 3E yang membuka Oasis. Kemudian 3F persiapan membuka 3D slicer. Oke, silakan ya buka Oasis langsung share screen. Sudah dibuka Oasis. Yang share screen Mbak Ulia ya, Ulia Ulfiana. Mbak,
Oke, sudah diinstal atau belum? Yang Wishes belum, Pak. Oke, yang sudah apa? Yang sudah diinstal apa? Halo, apakah tidak ada Yang orang di Sigos, sini? Pak. Yang apa? Yang Sigos. Sigos, Sigo, Sigo. Singgo, Singgo kan nggak perlu diinstal. Eh, apa ya? Coba 3D3D slicer, Slicer Pak. sudah. Oke, Sudah. 3D Slicer sudah. Berarti yang tadi yang 3D Slicer coba dipersiapkan untuk itu apa tadi kamu yang belum buka Oasis. Silahkan yang ini Mbak Aulia, silahkan dibuka 3D Slicer, yang tadi 3D Slicer dibuka Oasis. Mana Mbak Aulia? 3D Slicer-nya bisa langsung ditampilkan. Sudah? Tadi sudah muncul kok. Oke, ini adalah tampilan pertama dari 3D Slicer. 3D Slicer adalah image processing software, medical imaging image processing software. Jadi Anda bisa proses ya lebih dalam, memanipulasi dan sebagainya. Kita akan coba demonstrasi di sini adalah segmentasi gitu. Silakan import data, Mbak, import data CT scan sama di area file biasanya kalau kita import. Kemudian add DICOM data. Oke, nah di sini tampil dua layar ya. Ada DICOM database yang di bagian kanan tangan atau kanan kalian. Kemudian di bagian kiri ada bagian untuk ngeload data atau kita import data. Kita import dulu datanya. Jadi import DICOM files. Bisa diklik untuk import DICOM files. Oke, kemudian Anda cari data CT01 untuk kita segmentasi. City 01, Pak. Betul, CT01. Oke, kemudian enggak, setting di folder aja, diklik itu CT01, diklik, kemudian import. Oke, dia akan proses di situ. Mbak bisa minta tolong di stop dulu share screen-nya, kemudian kamu share ulang karena ini kepotong sepertinya. Oke, sip. Ini sudah masuk ya. Jadi yang kita load datanya tadi sudah masuk ke database. Dia sudah masuk di library-nya. Kayaknya ada yang bocor ya. Oke, kemudian di situ klik OK dulu, import sampean import complete. Dia bisa menambah satu. Di bagian bawah Mbak itu ada OK, itu diklik dulu. Oke, kemudian si database ini dia sudah mengimport dan dia sudah mengindeks DICOM header-nya. Akhirnya patient ID-nya muncul, jenis kelaminnya muncul, kapan dia melakukan pemeriksaan itu muncul. Sekarang gimana cara memasukkan ke bagian processing-nya? Anda klik berarti di database itu
pasiennya atau data yang akan kita ambil. Sekarang kita klik Mbak di pasien tadi, data tadi diklik. Sip. Nah, akhirnya muncul lebih dalam lagi deskripsi studinya apa, PET reference only, maksudnya adalah CT scan yang digunakan untuk referensi PET, tidak untuk diagnostik, radiodiagnostik begitu. Kemudian di situ ada series description, namanya, ada modalitinya kita sebut dengan CT dengan FOV 512 kali 512. Kemudian kita load datanya. Oke, maka muncul apa otomatis gitu ya tiga penampang aksial, sagital, koronal. Nah di sini kita mau perform adalah segmentasi. Di 3D Slicer ini cukup mudah ya interface-nya karena dia cukup berwarna, kemudian dia tidak kaku gitu. Anda lihat bagaimana cara memulai segmentasi. Anda klik tulisan Add DICOM Data, di situ akan banyak menu. Add DICOM Data di bagian atas, Mbak. Betul. Sip. Kemudian di situ ada banyak menu ya. Ada registration, ada segmentation, ada quantification, ada endoskopi. Jadi benar-benar medical imaging semua dia bisa akomodir di sini untuk lakukan manipulasi. Kita klik segmentation yang di atas yang ada ikonnya, bukan segmentation yang itu, tapi yang di atas. Ya, betul. Diklik. Nah, akan muncul berubah ya menu segmentation-nya di situ. Nah, kita kemudian select segmentation. Kita akan mulai segmentation. Kita create new segmentation. Kemudian add segment. Nah, ceritanya di sini saya mau melakukan segmentasi. Segmentasi saya ingin memilih yang saya hitung volumenya adalah volume dari tulang atau segala sesuatu yang mendekati tulang densitasnya. Sehingga saya akan menggunakan sebuah kriteria begitu. Bagaimana caranya? Anda pilih gambar yang jadi nanti segala kan ini ada warna hijau ya di sampingnya tulisan opacity itu akan ada tulisan warna hijau, ada warna hijau itu maksudnya adalah segala sesuatu yang akan saya segmentasi akan berwarna hijau tampilnya gitu. Coba pilih gambar pulpen di sampingnya show 3D. Itu seperti gambar pulpen. Show 3D di menu segmentasi, Mbak. Nah, itu sampingnya ada gambar pulpen, itu diklik. Sip. Nah, Anda geser ke kiri, bagian kiri itu ada gambar kursor, ada gambar pena yang keluar warna hijau, bentuknya berbagai hal. Anda bisa sorot di situ, Mbak. Sampingnya kursor, itu yang pertama apa? Threshold. Threshold adalah cara segmentasi yang pertama. Kita bisa menetapkan sebuah threshold atau batas ambang gitu ya. Tulang dia koefisien atenuasinya berapa? Misalnya dia sampai 1000 gitu ya, Hounsfield unitnya 1000. Maka kita bisa ambil threshold batas bawahnya ya sekitar 500, 750, kemudian 150 kita pakai batas atasnya sekitar 3000 begitu. Maka yang dari range itu yang akan menjadi warna hijau. Kemudian di bawahnya ada apa lagi itu bentuknya? Anda sorot. Kalau tidak salah draw. Draw adalah kita manual segmentasinya. Jadi kita ambil misalnya kita mau ngambil aorta abdominal gitu ya. Kita gambar aortanya. Dah gitu. Kemudian sampingnya gambar pinggirnya gitu ya. Sampingnya adalah paint. Paint ini adalah kita block. Jadi istilahnya adalah kita memberi warna. Kalau draw itu pakai pulpen, kalau paint itu pakai stabilo gitu. Jadi kita langsung block. Kita coba pakai threshold dulu. Oke. Di sini langsung berwarna hijau karena kita belum tahu ya kriteria thresholdnya apa. Kita lihat dulu kriteria thresholdnya. Turun ke bawah, scroll ke bawah, Mbak. Di di bagian ya
kiri. Nah, kamu ke kiri dulu. Nah, sip. Itu ada threshold range tadi. Nah, threshold range ada minus 0,25, ada 3000 gitu ya. Berarti segala sesuatu yang memiliki densitas atau koefisien atenuasi minus 0,25 sampai 3000 dia akan berwarna hijau. Nah, saya akan ambil tulangnya saja. Maka saya mau ambil batas bawahnya, batas atasnya tetap 3000 saja tidak apa-apa. Batas bawahnya kita coba ambil sekitar eh, berapa? 200 begitu, coba ditulis 200. Batas bawah. Jadi batas bawah itu yang negatif. Nah, itu diganti 200. Oke, kemudian batas atasnya menjadi 3000. Nah, maka Anda bisa lihat ya di sini tulang-tulang dia berubah menjadi berwarna hijau gitu. Tulang-tulang ini bisa berwarna hijau. Nah, sebenarnya kita bisa lakukan pemrosesan lebih lanjut. Kita bisa rekonstruksi sebagai 3 dimensi area tulang saja karena kita sudah memilih area tulang. Misalnya kalau misalnya diganti udara, Mbak, udara itu dia udara sama tulang densitasnya tebal tebal mana? Udara atau tulang? Tulang, Pak. Tulang. Berarti udara kurang dari itu. Kita coba batas bawahnya minus 1000 misal. Oke, batas atasnya kita ambil berapa? 800 misal begitu. Minus 800. Oke, jadi Anda bisa lihat di sini. Coba minus 500 deh, Mbak. Coba. Oke, Anda bisa lihat di sini. Akhirnya yang warna hijau adalah area-area yang hitam gitu kan, yang tadinya hitam. Yang hitam adalah gambaran udara. Kalau Anda scroll, coba Mbak di scroll yang gambaran koronalnya misal. Kalau Anda mungkin atau aksialnya itu juga nggak apa-apa. Scrollnya pakai itu betul. Ya, kita bisa lihat ya gambaran paru-paru itu dia hitam. Kemudian hijau-hijau juga sampai di luar karena di luar adalah udara gitu ya. Udara jadi dia terindeks hijau. Nah, kita bisa proses lebih lanjut, kita bisa hitung volumenya dan sebagainya ketika kita sudah melakukan segmentasi ini. Oke, terima kasih Mbak. 3D Slicer sudah, kita bisa stop share screen. Sekarang silakan untuk yang Wiasis ditampilkan. Mohon maaf Pak, sebelumnya saya mau bertanya Pak. Oh iya, gimana? Cara tahu batas itu 3000 atau di bawah itu gimana ya Pak? Atau emang udah ada Jadi, rumusnya sendiri? enggak, jadi threshold itu kita atur sesuai dengan karakteristik gitu kan, karakteristik dari apa yang akan kita cari. Dan itu sebenarnya tidak ada rumusnya. Maksudnya tidak ada rumusnya adalah gimana cara kita mencari tulang gitu, gimana cara kita mencari ini. Cuma kita mengambil hasil dari perhitungan si modalitas. Misalnya begini, kita men-scan cairan pada CT scan. Kita tidak bisa menghitung berapa nilai dari cairan itu gitu. Kita melakukan scanning di situ gitu kan. Pertama kali yang kita bisa lakukan adalah melakukan ROI. Kita memberi sebuah lingkaran pada sebuah material. Kita kira-kira nanti di situ akan muncul rata-rata densitasnya. Kalau Anda buka di 3D Slicer atau buka di Image Viewer, nanti ada simbol ROI, lingkaran. Anda coba deh lakukan di situ. Nah, di situ akan muncul estimasi berapa nilai koefisien atenuasi atau Hounsfield unitnya. Biasanya dalam bentuk mean atau mean gitu ya tulisannya. Kalau tadi bagaimana mendapatkan nilai 3000, 1000 dan sebagainya itu hasil dari apa ya scanning itu Mas. Tapi di balik itu ada
perhitungan, tapi tidak saya sampaikan di sini karena memang itu ranahnya sudah masuk di image reconstruction di CT scan. Semuanya pasti ada rumusnya. Jadi kalau kita ngomongin pencitraan medis, kita ngomongin di bidang kita, bagaimana sebuah citra itu bisa ditampilkan, itu berbasis rumus semuanya sebenarnya. Tapi untuk mendapatkan angka yang saya gunakan sebagai kriteria itu tadi, simpelnya adalah kita mengambil estimasi melalui nilai rata-rata densitas si material itu tadi. Itu. Jadi misalnya tahapnya kalau Anda coba nih di rumah, Anda buka tampilan CT scan, SRED gitu kan. Kemudian tadi Pak Ayub sudah mendemonstrasikan tulang sama udara. Saya mau coba demonstrasi khusus untuk liver gitu. Anda ambil dulu lingkaran gitu kan, ditaruh di liver. Anda bisa pakai radian dulu, ditaruh di liver SRED. Nanti dia muncul ada min, ada max, ada min. Min itu minimal, mean itu rata-rata, max itu maksimal gitu kan. Mean menunjukkan adalah nilai HU rata-rata dari liver itu. Jadi Anda bisa menetapkan liver sekitar misalnya 500 gitu. Oh berarti batas bawah saya coba deh 300, batas atasnya 600. Jadi akan terlokalisir di situ gitu. Di area liver. Seperti itu Mas. Tapi di balik itu untuk mendapatkan 500 ya sebenarnya memang ada rumusnya di dalamnya. Rumus yang kita sebut dengan Hounsfield unit, di dalamnya ada berapa koefisien dari air, kemudian kita berapa koefisien dari material, kita normalisasikan dengan koefisien dari air, dan di situ ada berapa QVMA dari CT scan yang kita gunakan gitu. Cuma ini belum masuk di situ gitu ya, daripada nanti bingung gitu. Maksudnya physical imaging, fisika imaging mungkin nanti atau di CT scan lanjut gitu. Sudah terjawab Mas Ziad? Memang Pak. Halo, sudah? Iya Pak, sudah Pak. Oke. Sudah ada yang Bu Yosis tadi sudah tampil belum? Oke, Bu Yosis, ini gambarannya tampilan awalnya seperti ini, kemudian coba di help, kemudian di about. Dia berbasis Java, kemudian dia dibuat di 2009, tidak ada informasi terkait di mana dia dibuat gitu toh. Kemudian di situ ada sistem information. Uniknya dia punya sistem information. Jadi dia menginformasikan bahwa software ini sedang berjalan di hardware atau di software apa gitu ya. Di Windows 11, kemudian namanya adalah Rohmat, kemudian ke bawah turun. Kemudian di situ kita cukup 32 bit, turun lagi berbasis Java ya ini si software ini, bawah lagi terus dan sebagainya. Anda bisa cek di situ informasi apa aja yang dimasukkan. Tapi ini intinya adalah dia sedang perform di hardware atau software yang sedang Mas Rahmat pakai gitu. Bisa di close. Kemudian kita coba import ya, import gambar PET CT misal yang tadi sama-sama di Radian kan tadi juga PET CT. Import. Nah, kita bisa lihat di sini ya, ternyata dia hanya bisa mengambil data DICOM. Apakah dia bisa zip atau folder, kita belum tahu. Coba diklik DICOM. Kemudian kita, ada berarti DICOM zip, DICOM dir, atau DICOM query retrieve. DICOM query retrieve ini dia tersambung di PAX. DICOM zip berarti kita ambil sesuai format zip. Kalau local device dia folder gitu. Coba yang zip Mas, DICOM zip. Kita select passionnya. Anda cari PET CT. Yang PET CT ada PET CT 01. PET CT 01. Bukan, yang atas.
pojok atas, di atasnya R0. Nah, betul. Open, kemudian import and close. Oke, tampilan awalnya eh, sama ya, bisa menampilkan CT scan, bisa menampilkan pad. Cuma di sini padnya dia di-invert gitu. Tampilannya adalah putih dengan background hitam. Tadi kalau di Radian kan hitam dengan background putih gitu kan. Nah, cuma di sini coba di-explore apakah kita bisa menampilkan MPR gitu. Coba Mas di bagian atas. Nah, itu di ke kanan, biasanya di bagian kanan untuk viewer apa namanya 3D-nya. Di samping seperti gambar pembuluh darah itu masih mouse. Nah, betul. Itu apa? MIP, kemudian sampingnya 3D viewer, coba itu diklik 3D viewer itu apa yang tampil gitu. Oh, berarti dia tampilan 3 dimensi ya, tapi bukan tampilan fusion begitu atau MPR. Coba kembali lagi ke tadi yang data aksial. Coba sampingnya ya itu apa? Oke, ternyata bisa untuk menampilkan MPR. Oke. Cuma di sini sepertinya ada error ya. Harusnya dia bisa full, tapi karena mungkin ada slide yang ketinggalan atau bagaimana dia tidak bisa full. Oke, untuk melakukan fusion bisa enggak ya? Fusion. Coba fusion Anda close Mbak, Mas, Anda kembali ke bagian aksial tadi. Sip. Fusion untuk yes, yes, gitu. Bisa enggak? Saya juga sambil cari. Sepertinya nggak bisa ya fusion di sini. Jadi saya tidak menemukan view. Coba di bagian view di situ ada fusion enggak? Sampingnya file itu. Toolsnya nggak ada. Terus bawahnya oke nggak ada. Oke berarti memang dia terbatas meskipun better dibandingkan single fast view ataupun dibandingkan Philips. Tapi sama Radian dia masih masih kurang oke lah gitu. Tapi baiknya di sini dia tidak ada ini ya. Kalau di Radian kan dia ada tandanya bahwa kamu lagi trial gitu. Kalau di sini dia full, cuma nggak ada fusion aja. Oke, sudah bisa stop share screen. Saya coba mau demonstrasi untuk image C yang terakhir gitu ya. Saya akan coba mendemonstrasikan bagaimana CT scan itu dilakukan rekonstruksi. Gitu. Image C. Apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah? Sudah ya. Oke. Jadi image C tampilannya awal seperti ini. Jadi sangat simpel sekali. Eh, image C itu image processing software kayak 3D slicer gitu. Jadi Anda nanti coba bisa bandingkan. Tampilannya tidak se-soft yang 3D slicer, dia kaku sekali seperti Paint tahun kapan, Paint saat Windows XP gitu kan. Tapi di sini banyak fiturnya. Kita coba ambil data CT scan. Nah, bedanya image viewer dan juga image processing di sini. Kalau image processing dia benar-benar bisa mengakomodir banyak jenis data gitu ya.
Kalau image viewer itu tadi kan kalau nggak DICOM ya apa gitu kan, zip atau folder gitu. Kalau di sini kita bisa ambil RAW, Nifty, dan sebagainya, even AVI. Kita ambil misalnya CT scan CT01, CT yang buat reference dari pet itu tadi. Saya import, dia akan proses di sini, mengambil 486 slice. Seperti ini. Jadi kita juga bisa scroll gambarannya, CT scan. Nah, yang ingin saya coba di sini adalah bagaimana sebuah CT scan itu bisa tampil gambaran seperti ini. CT scan dia berbasis tomografi. Ini sedikit spill tentang CT scan ya. CT scan kan bentuknya seperti donat. Kemudian ada lingkaran di dalamnya. Pasien akan berada di situ atau objek berada di situ. Prinsip tomografi adalah ketika kita mengambil gambar citra dari berbagai sudut. Kemudian sudut itu digabungkan menjadikan sebuah gambar ini. Kalau di X-ray kan hanya satu sudut saja atau tegak lurus gitu. Kalau CT scan dia berputar. Nah, pertama ketika si tabung itu berputar, maka kita mendapatkan sebuah data yang kita sebut data proyeksi. Data proyeksi ketika dia berputar, kita modelkan dalam sebuah model 2 dimensi yang kita sebut dengan sinogram. Kita coba lihat bentuk sinogram itu bagaimana. Saya menggunakan plugin Radon Transform. Jadi ini adalah transformasi matematika yang saya bilang tadi, segala halnya ada rumusnya. Kemudian saya kembalikan. Saya coba jadikan sebagai sinogram dulu. Kita bikin data proyeksi dari data tadi, data yang jadi. Kita anggap aja data jadinya tadi belum ada ya. Gambarnya akan seperti ini gitu. Sorry, ini saya buatnya cuma satu slice saja. Saya bikin banyak slice. Dia akan bikin satu persatu. Satu slice itu data sinogramnya bagaimana, slice kedua, slice ketiga, sampai 400 gitu kan. Tapi nanti kita tidak usah proses sampai 400 ya. Kita coba 60 slice saja atau 70 gitu. Oke, sudah 60 misal saya stop gitu ya. Nanti mungkin gambarnya yang terlihat hanya dari kepala sampai di paru-paru tengah mungkin begitu. Kita lihat di sini, jadi ini slice pertama, slice kedua sampai selesai gambar sinogramnya. Jadi CT scan ketika dia berputar, gambar yang dihasilkan pertama itu seperti ini. Kemudian dia akan melakukan rekonstruksi. Ini kan gambarnya diplotkan dalam 2 dimensi. Kemudian dilakukan back projection. Kita coba perform back projection, reconstruct. Sama sampai 60. Jadi setiap gambar ini mereka akan buat proyeksi balik atau back projection untuk diperoleh gambaran 3 dimensi atau gambaran aksial dulu. Kemudian kan ini sudah ada banyak digabung menjadi
3D gitu. Nah, jadi nanti gambarnya kalau setelah kita rekonstruksi, gambarnya akan seperti ini gitu. Gambar yang tadi kita lihat. Cuma di sini bedanya saya menganggap dia masih apa namanya kurang smooth gitu ya, misal ya karena dia belum dilakukan filtering atau pemrosesan lanjutan. Kita bisa lihat di sini bagaimana polanya. Misalnya pola maksudnya adalah karena akan kelihatan kalau misalnya masih raw begini, sudut-sudut yang dibentuk dari akuisisi CT scan itu kayak gimana kita bisa bayangkan juga agar agar Anda bisa bayangkan. Saya coba adjust brightness-nya. Kontrasnya ini apa? Brightness in kontras ya. Nah, ini. Nah, kelihatan ya apa namanya sudut-sudutnya. Jadi ini jadi bisa dibayangkan kalau misalnya kenapa ini bisa sangat kecil-kecil gitu karena kita tahu CT scan itu ada banyak detektor. Kemudian setiap detektor itu aja ukurannya 0,625 di dalam satu detektor itu. Jadi ini sangat kecil sekali. Satu kali berputar dia mendapatkan banyak data sehingga proses yang terjadi di CT scan itu sangat-sangat kompleks. Sudutnya mereka ambil satu persatu, kemudian mereka proyeksikan balik dan sebagainya. Sehingga gambarnya bisa smooth. Kita bisa coba juga simulasikan ini, maksudnya gimana kalau dia, kan ini datanya sebenarnya tadi kan satu persatu dua dimensi, ini dua dimensi, dua dimensi, dua dimensi, digabung menjadi tiga dimensi begini. Kita coba bagaimana kita rekon gitu ya, di tiga dimensikan, modelnya itu seperti apa gitu. Bagus nggak ya? Kalau tadi sih saya coba sih kadang ya nggak bagus karena masih. Kita bisa buat volume viewer di sini, proses, muncul nggak? Nah ini muncul. Ini tiga dimensinya, jadi ketika dua dimensi digabung menjadi tiga dimensi begini. Jadi eh, ini sekitar 60 slash itu segini gitu. 60 slash ketika digabung di CT scan. Hmm. Oke, kira-kira begitu untuk pemrosesan citra. Anda bisa ini, makanya. Nah, kalau misalnya kita mau lihat tiga dimensi yang volume saja melalui ini, jadi dia mengambil ya tadi sama HU yang sama gitu. Kemudian kalau max projection ya semuanya yang memiliki densitas HU tinggi, dia akan tervisualisasi tebal. Contohnya adalah tulang. Jadi ini terlihat tulangnya putih banget gitu ya, memenuhi area kepala karena dia tebal dan dia akan gunakan itu. Oke, kira-kira begitu untuk pemrosesan citra. Terima kasih. Ada pertanyaan? Jadi nanti pada intinya adalah laporan praktikum, gitu kan? Apa yang Anda buat, bare minimumnya adalah apa yang kita lakukan hari ini. Kemudian selanjutnya jika Anda ingin mendapatkan nilai lebih atau maksimal, ya Anda improve sendiri di situ, pakai membandingkan software-software yang saya sediakan. Americro nggak usah dipakai, Americro, karena Americro datanya, saya lupa, belum saya tambahkan data yang penting, karena dia harus dianalisis pakai MATLAB dulu. Sedangkan UNER tidak langganan MATLAB, jadi saya tidak bisa analisis MATLAB dulu. Sayangnya itu, terbatas resource-nya. Oke, kalau tidak ada, kita absen.
Oke, silakan kelas E dan kelas F absen. Eh, ada pertanyaan sebelumnya? Soalnya sambil kalau tidak ada, Anda bisa absen sekaligus saya tutup gitu ya kalau tidak ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Si Pak Ayub, saya Fadil Raditya kelas dari kelas 3F nggak bisa absen Pak Ayub. Saya Lutfi nggak bisa absen Pak, satu device. Saya Ahmad bin Fahri, Pak, tidak bisa absen karena menggunakan satu device. Permisi Pak, atas nama Syafika Lagia hanya menggunakan satu device. Permisi Pak, atas nama Villa Sabrina, kelas 3F, izin absen karena menggunakan satu device, Pak.
Mohon maaf Bapak, absen saya Violet. Kelas 3. Kelas 3F, Bapak. Atas nama Nur Inayatul Ma'rufah, Bapak.